Pada pertengahan 1990-an, Indonesia sedang bermimpi besar. Mimpi untuk lepas dari ketergantungan produk impor dan berdiri di atas kaki sendiri melalui industri otomotif nasional. Tahun 1996, mimpi itu seolah menemukan wujudnya. Putra bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto, memperkenalkan mobil sedan yang disebut Timor sebagai calon mobil nasional. Tommy menggandeng perusahaan besar Korea Selatan, Kia Motors Corporation, lewat perusahaannya PT Timor Putra Nasional. Harian Bisnis Indonesia merekam momen saat mobil itu diperlihatkan langsung kepada Soeharto di Gedung Bina Geraha, Istana Negara pada 26 Februari 1996. Sedan berkapasitas 1.500 cc yang lahir dari ambisi besar anak presiden itu dijanjikan hadir dengan harga yang tak pernah terpikir sebelumnya, sekitar 35 juta rupiah per unit. Harga yang bagi banyak orang Indonesia kala itu terdengar seperti mimpi. Bayangkan, sebuah sedan baru, tapi harganya hanya separuh dari mobil Jepang sekelasnya yang sudah menembus 70 juta rupiah. Mobil Timor diluncurkan dalam dua tipe, Timor S515 dan Timor S515 Injection SOHC. Tommy bahkan sudah merancang varian lain, Jeep berkapasitas mesin 2000 cc. Pada 1997, Tommy menargetkan akan memproduksi sedikitnya 50.000 unit sedan dan Jeep dari pabriknya di Cikampek, Jawa Barat. Pabrik yang dibangun dengan investasi awal 260 juta US dollar dengan total rencana dana mencapai 800 juta US dollar. Namun sejatinya mobil Timor bukanlah proyek mobil nasional pertama. Pernah ide dari BPPT atau BPIS untuk mengembangkan mobil rakyat Maleo. Sayangnya proyek itu gagal menggilas jalanan Indonesia. Kegagalan Maleo itu seolah menjadi peluang bagi Tommy. Dari kegagalan negara, lahirlah ambisi untuk menghadirkan mobil nasional versi keluarga cendana. Demi proyek ambisius itu, kabarnya Tommy rela melepas sahamnya di automobili Lamborghini kepada Volkswagen Jerman demi menambah dana pengembangan proyek mobil Timor sebesar 150 juta US dollar. Menariknya, ambisi Tommy akan mobil nasional ternyata menginspirasi atau mungkin memicu kompetisi di lingkar keluarga cendana. Putra Soeharto lainnya, Bambang Trihatmojo, tak ingin ketinggalan. Pada 30 Mei 1996, Bambang mengumumkan kerjasama antara PT Citra Mobil Nasional, anak perusahaan Bimantara Citra dengan Hyundai, perusahaan otomotif asal Korea Selatan. Dia menyebut kerjasama itu telah disetujui pemerintah. Seperti saudaranya, Bambang ingin mendapat fasilitas pembebasan bea masuk agar harga jual mobilnya bisa lebih murah. Bambang bukanlah orang baru di bisnis otomotif. Pada 1984, melalui PT Citra Auto Nusantara, Bambang menggandeng Ford untuk merakit mobil di Indonesia. Menyaingi Timor, Bambang menyiapkan dua varian mobil, Bimantara Cakra transformasi dari Hyundai Accent dan Bimantara Nenggala dari Hyundai Elantra. Harga jualnya dipatok murah, sekitar 33 juta rupiah untuk Nenggala dan kurang dari 30 juta rupiah untuk Cakra. Namun harapan itu tak seindah kenyataannya. Setelah proyek berjalan, harga mobil melonjak menjadi 59,5 juta rupiah untuk Nenggala dan 39,9 juta rupiah untuk Cakra.
Kehadiran mobil-mobil nasional versi anak-anak Soeharto menimbulkan kegelisahan di pasar otomotif nasional, terutama dari Astra. Dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia pada 1996, Direktur Keuangan Astra saat itu, Rini Mariani Sumarno, angkat bicara. Astra pun mencoba menyaingi. Mereka menargetkan bisa membuat mobil seharga 35 juta rupiah dan berharap bisa menikmati fasilitas dari Inpres nomor 2 tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional. Inpres itu memang membuka jalan bagi industri lokal, yakni pembebasan bea masuk, kemudahan pajak hingga dukungan ekspor. Sayangnya, ambisi anak-anak Soeharto akan Mopnas berumur pendek. Krisis 1998 mengguncang, Soeharto lengser dan proyek-proyek keluarga Cendana pun ikut runtuh. Bahkan sejak 1996, PT Timur Putra Nasional milik Tommy digugat oleh Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa karena dianggap melanggar prinsip perjanjian perdagangan bebas dunia terkait fasilitas bebas bea masuk yang diberikan pemerintah Orde Baru. Alhasil, pada Maret 1998, World Trade Organization memutus program Mopnas Indonesia bersalah dan harus dibatalkan. PT Timur Putra Nasional bahkan divonis merugikan negara 3,5 triliun rupiah. Hingga 2010, baru 1,2 triliun rupiah yang dikembalikan. Pada 2018, Timor sempat mengajukan banding ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Kementerian Keuangan memenangkan hak tagih penuh atas seluruh utang tersebut. Dalam waktu singkat, roda bisnis Timor dan Bimantara milik keluarga Cendana yang pernah dipuja sebagai simbol kemandirian bangsa berhenti berputar seiring tumbangnya kekuasaan Orde Baru.